Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program di mana gua ngobrol utamanya dengan politisi, seringkali juga enggak ngomongin soal politik. Ini adalah bagian dari rangkaian promosi Men's Triasana Comedy Tour yang akan jalan masih di tahun 2025, April sampai dengan Agustus, tapi penjualan tiketnya sudah dari 10 Agustus kemarin. Selain di Jakarta yang akan dilakukan di Indonesia Arena di hadapan 10.000 penonton, akan ada 10 kota lain, yaitu Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Medan, dan Palembang. Tiga kota diantaranya 2 show, kalau nggak salah Bandung, Jogja, dan Makassar. Informasi harga tiketnya semuanya ada di situ. Nah, Men's Ria kan sebuah spesial yang banyak ngomongin politik, julukannya aja Septic Tank volume 2. Septic Tank itu spesial pertama gue yang ngomongin politik, ini spesial kedua gue yang ngomongin politik saja. Nah, karena itu di Skakmat gue sering ngobrolin politik. Cuman kan politisi mulu kan pace-nya jadi kebaca, obrolan juga segitu-segitu aja. Beberapa kali gue ngundang yang non-politisi. Waktu itu Yono Bakri pernah diundang, Ferry Nuril diundang. Nah, yang sekarang adalah orang yang gue colek di Twitter. Zar, lu bisa main catur atau enggak? Ternyata jago, Sari Hendrik. Apa kabar, Sari Hendrik? Enggak jago bang, sumpah. Dibandingin semua, lu terdengar dari obrolan kita pre-interview, anjay. Itu paling niat, tapi beli apa tadi bilang apa? Beli meja yang Dari Percasi langsung tuh ada logo Percasinya. Tapi nggak jago bang, maksudnya kalau skor mejanya udah kayak ada fix itunya. yang dilipat itu loh, bukan papannya tuh yang lipat, bukan. Kalau ini kan papan biasa nih. Kalau dia kalau catur tuh yang kotak gitu loh, kotak dilipat, buka. Jadi kayak taplak gitu, taplak Niat catur. banget. Hobi bang. Emang hobi. Hobi. Katanya lu suka nyamperin ada sutradara Anggi Umbara atau Ading. Ading Lolita. Nah, kalau misalnya lagi syuting di mana, Zar gue lagi syuting Zar gitu. Iya. Terus datang untuk main catur. Karena kalau Bang Ading itu jago banget. Jadi emang gue tuh pengen bener-bener belajar dia. Dia Bang Ading menurut gue udah master atas sedikit hampir. Masa? Jago banget dia? Jago Bang Ading. Bang. Jago banget menurut gue. Gue enggak sih Zar, jadi mungkin permainan kita cepet. Lu udah ngikutin dong Skakmat? Udah. Jadi seperti biasa lu mau apa? Putih hitam? Putih boleh Bang. Putih. Seperti biasa, pertanyaan pertama gue dimulai dari ketika langkah pertama dibuka. Yeah. Ketika permainan selesai, gue cuma punya satu pertanyaan terakhir buat lu. Gue deg-degan sumpah. Di kenapa antara deg-degan? semua narasumber ya, ada Bapak Anies Rashid Baswedan, Kang RK, Ahmad Syaroni, Fahri Hamzah. Tiba-tiba nyempil satu orang yang lagi jadi bulan-bulanan di Twitter. Yono Bakri juga jadi bulan-bulan di Twitter. Yono Bakri enggak lah. Enggak, bukan karena politik, tapi karena tolol aja orangnya. Gue sebenarnya, kita waktu itu konteksnya apa ya? Kita lagi, lagi Marcel. rame-rame soal urusan Marcel. Ya. Dan ada banyak juga nggak banyak lah, ada beberapa juga di sosmed yang gue coel-coel, bisa main catur atau enggak. Dan sayangnya ada banyak talk show tidak terjadi ya karena karena ternyata nggak bisa main catur. Sayang banget gitu. Bang, by the way lu, kan kalau gue nonton Skakmat atau podcast-podcast yang lain, lu tuh kayak punya ingatan yang tajam gitu Bang, sama orang. Tapi lu inget nggak Bang, pertama kali lu ketemu gue di mana? Ingat, Ayo coba. di Atlas Bali lu lagi mabok sama bule-bule di paha lu. Gitu. Enggak Bang. Di H Club. Lu lagi mabok Kenapa dengan dua klub cewek. semua? Semua sama situasinya tapi tempatnya beda. Bukan di Koftov. Bukan. Jadi waktu Di masjid. Bukan. Di kajian. Nggak, ini maksudnya sebelum main Anak-anak ya? Taki. Enggak. Di mana? Jadi waktu itu gue baru lulus SMA. Lulus SMA. Iya, baru lulus SMA. 2026, 2027. Lulus SMA, terus Lu lulus SMA 2026. 2006. Oh 2006. 2006. Terus ada kayak kakaknya temen gue ngajak kayak, Zar ayo ini ada syuting gitu. Gue nggak tahu syuting apa kan. Boleh. Kalau nggak salah fee-nya 900.000 kalau nggak salah. 900.000. 900.000. Gue datang, nggak tahu reality show. Lu jadi hostnya Bang. Gue inget banget lu pakai baju MU. Terus lu nanya gue kayak, emang lu apa gitu?
Liverpool, payah gitu. Kalau nggak salah waktu itu pasangannya Hesti, inget gak reality show? Oh my god. Backstreet. Yes, Lu ngapain di situ? ya talent gitu. Gue nggak tahu, gue kira FTV, nggak taunya talent ya gitu. Iya, reality show. Iya benar. Reality show. Makanya akhirnya gue tinggalkan. Backstreet ya? Backstreet itu. Apa sih itu orang yang ada hubungan rahasia gitu kan? Iya, intinya ceritanya kami terima email, ada orang Backstreet yang pengen dilurusin. Backstreet. Anjing, kita pertama kali lu lagi acting. Itu. Sampai sekarang lu masih acting dalam kehidupan. Ayo kita buka. Oke, gue jalan ya. By the way, gue mesti play dulu nih. Set. Ya. Nah, oke. Oke, salaman dulu biasa kalau catur salaman. Anjay, gokil. Cara majunya beda banget ini. Ya, gue juga deh. Tuh. Oke. Lu. Sorry. Terus gue gini. Nah, lu lagi sekarang. Pertanyaan pertama gue. Iya. Jadi kenapa Marcel menurut lu layak untuk jadi layak untuk jadi gue belum apa-apa udah bingung. Ntar dulu nih lawannya Zari Hendrik. Enggak, Bang. Saya tebak everybody. Iya, kenapa lu ngerasa Marcel cocok untuk jadi wakil wali kota Tangsel? Lu ngebelain tuh, makanya gue colek aja lu. Calon wali kota, maju berkontestasi. Wakil wali kota ya? Iya, gitu. Jadi ya, menurut gua layak gitu, layak secara hukum ya gitu, secara hukum. Kalau misalnya kemarin kan banyak yang bilang, sebetulnya itu kan quote tweet dari gua yang kesel soal masa lalu Marcel kan, sebetulnya itu. Gitu. Orang berpikir kalau gue berargumen beneran. Emang beneran kan? Enggak lah, itu kan Ternyata acting. bukan Bukan dari zaman lulus SMA kerja acting mulu lu. bukan, maksudnya Enggak kan kita bukan ngomongin soal apakah secara hukum Marcel boleh atau tidak. Itu mah semua juga boleh. Iya. Ini namanya Rafli nih yang ngurusin Son juga kalau mau juga dia boleh. Cuman kan masalahnya Maksud gue gini, dia punya nggak kompeten. Dia punya waktu untuk membuktikan kompetensinya itu layak atau tidak, itu satu. Tapi dari Punya waktu ada banget. Iya. Maksud punya waktu. waktu untuk membuktikan dia sebagai calon gitu. Kalau sekarang kan kita lihat gambarannya adalah Marcel seorang komika, terus yang diangkat kayak lo ngangkat gitu bang. Dari awal tuh masa lalunya dia pernah Angelo, Angelo, pernah jadi kurir sabu. iya gitu. Nah, gue semacam mengekspresikan kekesalan. Yang pertama adalah gue melihat dari kacamata gue sebagai teman Marcel sih gitu. Teman Marcel. Gue juga teman Marcel. Sama-sama, tapi kan masing-masing punya pandangan gitu. Gue ngerasa agak kurang nyaman nih gitu. Dia sebagai calon wali kota yang dibahas tuh masa lalu terus gitu. Masa lalu gitu. Istilahnya di dunia politik tuh track record. Iya, track record, rekam jejak. Lu milih siapapun juga pakai track record. Yes, tapi ada pilihan-pilihan lain kan. Maksudnya ada hal-hal lain yang mungkin kita bisa bahas. Apa? Marcel itu termasuk punya concern yang cukup kuat bang dalam hal sosial menurut gua. Kak Seto juga concern sama bocah, kagak berarti dia bisa jadi wakil wali kota Tangsel juga kan? Nah, kalau bisa atau tidak bisa itu kan dibuktikan dari debat, dibuktikan dari diskusi, dibuktikan dari forum-forum tertentu lah yang dia ada. Kemarin kan dia udah mulai awal-awal nih, dia udah mulai ada di Total Politik. Itu bukan debat, Total Politik ngasih panggung untuk dia ngomong yang bagus-bagus. Ya. Gua mau ngasih panggung untuk kita aja kagak mau dateng dianya. Itu politisi cuman memilih panggung di mana panggungnya baik sama dia. Kalau panggungnya nggak baik sama dia nggak dateng. Timing is everything kali ya. Mungkin Marcel dan gua nggak tahu ya. Enggak, Zari, kualitas is everything. Lu bilang dia punya waktu untuk membuktikan diri. Harusnya buktiin diri dulu baru maju. Baru maju langsung mencoba untuk membuktikan diri. Telat. Tapi buktiin diri dulu dong. Ada cerita hidup juga yang kita ikuti, Bang. Cerita itu apa? Kita nggak boleh seremeh itu dan sesepele itu lo memandang Marcel yang benar-benar. Kita nggak boleh seremeh itu dan sesepele itu memilih wakil wali kota. Mana yang lebih nggak remeh? Ya itu kan tantangan buat warga Tangerang Selatan. Enggak, tantangan untuk rakyat Indonesia. Yang ada di Tangsel adalah potret Indonesia. Ya. Kalau kita biarkan itu terjadi, kita diamkan itu terjadi, nanti di tempat-tempat lain gitu mulu. It's not about Tangsel, it's about Indonesia, Zar. Maju dong, jangan ngeblank aja. Gue sih gini ya Bang ya, maksudnya kita bisa urutkan lah apa yang Marcel bisa dan apa yang Marcel nggak bisa. Gitu. Apa yang Marcel bisa menurut lo? Masa lu setega itu melihat Marcel tuh bener-bener blank, nggak bisa apa-apa gitu. Emang nggak bisa apa-apa? Lu orang yang mempromosikan dia dalam tour lu loh.
Sebagai stand up comedian, kita kan lagi ngomong jadi wakil wali kota Tangsel, nggak bisa apa-apa dia. Sekarang gini, gue tanya sama lu, emang apa requirements untuk jadi wakil wali kota? Lo sempat ngebahas soal tata kota, ya kan? Lo sempat ngebahas soal itu. Pertama kalau gue lihat ya, sorry. Udah, yang penting lu sekarang. Marcel itu adalah orang yang bisa berkomunikasi dengan rakyat kecil, Bang, menurut gue. Terus? Lo kalau lihat konten-kontennya dia yang sekarang nih, dia nanya-nanya, orang-orang pada komen, orang-orang pada komen gitu kan. Wah, nanya doang, nggak ada solusinya apa segala. Tapi menurut gua, nggak banyak politisi yang bisa berkomunikasi dengan rakyat kecil gitu. Kadang-kadang bahasanya terlalu berat. Kadang-kadang orang juga malas ngobrol sama politisi karena. Jadi menurut lu, Marcel cocok jadi juru bicara atau jadi wakil wali kota, Skak? Itu salah satu poin. Satu, komunikator yang baik. Dia bisa merangkul generasi muda sebagai seorang seniman, stand up comedian. Dia adalah orang yang menurut gue ya. Oh, gue baru inget tuh ada move itu. Blokir. Baru inget gue, itu ada ya. Nice. Kolaborasi, dia bisa bangun. Dia orang yang tumbuh di komunitas loh, jangan salah. Marcel tuh orang yang tumbuh di komunitas kan, dari Lu bawah. lagi ngomongin wakil wali kota atau ngomongin apaan sih? Komunikasi, kolaborasi. Yang lu butuh. Situ Anies. Ngomongin kolaborasi. Nah, maksud gue, itu adalah skillnya dia betul. Dia bahkan bisa ngelawak dimanapun tuh, tahan banting. Tapi kan kita lagi ngomongin kualifikasi menjadi wakil wali kota. Kita lihat masalah daerahnya apa? Apa masalahnya Tangsel sehingga lu bisa bilang dia cocok? Ketimpangan sosial, Bang. Nggak ada wakil Tangsel itu semuanya dihandle sama developer. Orang yang hidup di Tangsel tuh enak. Mereka nggak pernah ngomong sama wali kotanya. Ada dua wajah Tangsel itu, Bang. Yang pertama adalah wajah yang dihidupi oleh kaum elit. Ya, terus? Ini abang yang jalankan. Ya betul, gue lagi mikir. Ya kan? Gue sambil dengerin ngomong. Kaum elit, Satu terus? lagi ada wajah yang tinggal di Ciputat, yang tinggal di daerah-daerah pemukiman yang kurang lebih warganya kebanyakan orang miskin dan lain sebagainya. Dan ya gue rasa abang juga paham lah gitu kalau ada masalah ketimpangan sosial itu kira-kira potensi apa sih yang perlu diwaspadai, perlu dijaga. Menurut gue pemimpin juga perlu bisa komunikasi dengan rakyat gitu. Kita nggak bisa bilang, wali kota kalau komunikasi mendingan presenter gitu-gitu apa segala. Loh, banyak politisi yang nggak bisa ngomong. Abang sendiri sering bahas politisi yang kayak asal ngucap. Iya. Si A ngomong apa, abang ketawa sendiri. Ya, gitu. betul. Dan itu akhirnya menimbulkan sesuatu yang yang nggak bagus juga kan didengar masyarakat gitu. Ketimpangan sosial salah satu masalah menurut gua di Tangsel. Dan apa yang mau disampaikan menurut gue ya. Ini gue bukan tim ses ya, tapi kalau gue baca gitu, gara-gara juga abang mention ya, lu bisa main catur nggak? Akhirnya gue jadi riset-riset kecil gitu. Marcel itu bisa dalam tanda kutip merangkul masyarakat yang tidak terperhatikan oleh pemerintah. Karena di Tangsel itu kebanyakan masyarakatnya yang terperhatikan oleh swasta. Dan itu masyarakat-masyarakat elit kan. Sementara jalan-jalan rusak, pemuda-pemuda yang miskin nggak difasilitasi, nggak disupport, supir angkot kayak gimana dan lain sebagainya. Dan dia terjun loh Bang. Gitu. Tapi pertanyaannya, kalau itu, terus kenapa harus jadi wakil wali kota? Kan dia bisa menjalankan pekerjaan itu tanpa harus jadi wakil wali kota. Wakil wali kota akan ngurusin lobby antar partai terkait dengan kebijakan-kebijakan. Wakil wali kota harus ketemu maksudnya. Wakil wali kota. Wali kota sih lebih ke wali kota. Tergantung janjiannya gimana. Waktu Anies sama Riza Patria yang lobby-lobby Riza, Anies enggak. Termasuk bisa juga dia harus melakukan lobby-lobby dengan misalkan transportasi umum lokal, lobby dengan angkot untuk trayek dan segala macamnya. Gue pernah ngelihat maju Marcel. Gue pernah ngelihat Pak Anies komunikasi sama supir Udah ya tadi? Udah kepencet. Ini sama supir Kopaja. Itu Pak Anies agak sedikit kesulitan loh menurut gue untuk berkomunikasi dengan masyarakat kelas bawah. Sehingga? Agak sedikit, dia lagi ngomong disorakin gitu.
Terus? Dia lagi ngomong disorakin, susah gitu. Dan kalau gue lihat itu yang dibutuhkan mungkin ya, gitu, yang dibutuhkan oleh pasangan ini menjadi ideal gitu. Dan di sisi lain, kenapa Marcel? Gue juga sebenarnya ya kenapa gitu. Tapi kan ada sedikit karakteristik pemilih kali ya, yang ya kita menyayangkan gitu. Kita menyayangkan kalau misalnya kenapa sih pemilih-pemilih sekarang itu lebih condong memilih asal gue kenal, asal gue suka. Gue berapa kali punya klien yang jadi cabut. Gue lihat asal salaman malah bang, bukan hanya kenal gitu. Lu dadah dari jauh juga bisa dipilih. Gitu. Sama karakteristik masyarakat yang ada di sini. Gitu. Itu sesuatu yang mungkin kita sayangkan. Kita menunggu-nunggu kapan ya gitu masyarakat bisa teredukasi untuk memilih calon pemimpin yang benar. Tapi kita juga harus gentle untuk melihat ada faktor di mana itu kuat untuk menentukan suatu kemenangan gitu di dalam kontestasi menurut gua ya. Dan Marcel salah satu yang punya popularitas menurut gua. Ya popularitas itu kan membantu dia untuk terpilih. Setelah terpilih kan dia punya pekerjaan gitu. Jangan ntar semuanya kayak gitu, nanti kayak Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf katanya kerjanya pas lagi kampanye, pas sudah terpilih nggak kerja, katanya kayak gitu. Ya masa kita mau gitu mulu kan. Tapi kembali ke poin lu soal komunikasi, mungkin Anies kesulitan untuk bisa ngomong sama orang Kopaja ya. Tapi baru Jakarta sih yang berhasil. Nggak ada kan supir-supir Kopaja tuh nggak tahu tuh meritokrasi apa mungkin ya. Gitu. Iya. Nggak semua gitu. Tapi pada akhirnya cuman Jakarta yang transportasinya berjejaring. Jadi cuman Anies yang lu bilang nggak bisa ngomong yang bisa ngelakuin itu. Bukan nggak bisa. Gue bilang Pak Anies mungkin akan kesulitan untuk. Nggak bisa, maksudnya itu kan. Akan kesulitan. Ya sebagai orang yang punya Jasa kapi tulis. Jasa rangkai kata. Diksi jadi krusial. Ya terus. Tapi lu masih nggak menjawab. Intinya gini sih. Berarti di mata lu seorang wakil wali kota tuh kualifikasinya nggak apa-apa. Cuman ngomong dan bisa connect sama warga. Segitu doang. Ini menurut Zari Hendrik nih. Ya kita pikirin lagi faktor-faktor lain. Nggak usah kan mau dipikirin lagi jawaban lo. Iya kan. Gue nih blunder lo bang tadi tuh benteng kemakan. Ya terus? Ya kolaborasi. Terus Marcel dari segi karakter. Nice move. Marcel dari segi karakter menurut gue juga ya. Pemilih sekarang mungkin lelah ya sama politisi yang gokil. Sama politisi yang ngomong di depan baik, pendidikan macam-macam apa segala, sementara wujud seorang selebriti sekarang itu bisa dibilang bagian dari masyarakat yang berhasil. Gitu. Capek gue sama politisi yang bupati. Solusinya kalau capek sama politisi jelek bukan milih artis kosong. Solusinya kalau sebel sama politisi jelek, cari politisi bagus. Gue sebetulnya karena kalau kayak gitu jadi permisif, artis semua ntar jadinya. Itu tadi kita nggak bisa mengabaikan karakteristik pemilih kalau menurut gue. Karena sebelumnya di pilkada sebelumnya itu sudah dicalonkan loh. Artinya gini, karakteristik pemilih orang-orang yang sarjana, kompeten deh gitu. Kita nggak bisa ragukan lagi gitu. Maksudnya kalah, gitu. Terus, what's the point? Ya akhirnya ada strategi juga yang kita nggak bisa abaikan. Kita harus gentle mengakui bahwa popularitas, hal-hal tertentu yang bisa menentukan kemenangan. Kita kalau nggak menang, kita nggak bisa ngubah apa-apa gitu kan. Gitu. Jadi lu sepakatnya Marcel cuma dipakai karena populer? Nah, menurut gua belok lagi nih kudaan di satu nih. Jawabannya apa? Yang mana? Gua sebetulnya kurang nyaman dengan kata cuma lu itu gitu. Makanya jadi apa? Ya itu tadi gua udah bilang Marcel bisa mengomunikasikan program-program pemerintah kota kepada masyarakat yang terutama masyarakat kecil kepada generasi muda. Ya sekali lagi itu bukan tugas wakil wali kota, itu menurut tapi gua wajah seorang pemimpin yang bisa berkomunikasi itu menurut gua representasi yang cukup kuat untuk bisa bikin kota itu stabil loh. Karena menurut lu Ariza Patria nggak bisa komunikasi. Bisa, lu kan juga mengikuti. Dia kan pengalaman bang, pengalaman. Iya, terus kenapa harus ada Marcel?
Tadi gue udah jawab. Skak tuh barusan tuh. Tadi gue udah jawab. Di pilkada sebelumnya kan kalah bang, gitu. Siapa? Ya kan ada tuh pilkada sebelumnya Gerindra udah mencalonkan apa gitu. Rahayu Saraswati Djahadikusumo, iya. Di Tangsel ya, gue Tangsel, dia Tangsel. Cuman kan maksud gue menang kalah di sebuah kampanye kan faktornya banyak, bukan cuma masalah popularitas saja. Cuman kan maksud gue lu menggunakan itu seakan-akan itulah faktor kekalahan. Bisa banyak hal. Kayak Marcel nih maju belum tentu menang juga. Ya ini gue menyayangkan sebetulnya partai politik lebih apa ya, lebih mau terima, ya udahlah ada artis, dia dikenal, disukai. Iya. Tapi menurut gue sekarang yang dibutuhkan oleh partai politik tuh bukan popularitas, tapi pendidikan branding sih. Orang bukan siapa-siapa, tapi lu bisa branding dengan kuat, lu bisa penjenamaannya bagus, dia bisa disukai loh. Gitu. Nah itu yang sebetulnya gue sayangkan ke Gerindra. Yeah. Kenapa nggak pilih yang siapa, dia otentik nih wajahnya gitu. Karakternya lalu dijual gitu menurut gue, daripada langsung yang udah jadi udah terkenal gitu. Perkara dia sahabat Raffi Ahmad mungkin dan lain sebagainya. Raffi gitu. Ahmad, wah banyak lah pengusaha. Iya. Tapi as a friend gue mendukung Marcel dan gue tuh tidak mau bilang dia kosong-kosong banget itu. Menurut as a gua. friend, gue bisa bilang lu kosong, Sel. Mending lu cari pekerjaan yang lebih sesuai dengan kualifikasi lu. Tapi mari kita kesampingkan itu karena ini nggak akan kemana-mana. Gue juga tertarik pengen ngomong, karena bentar lagi gue tampaknya kalah nih. Gue juga tertarik untuk ngomongin soal Pilpres memang kemarin. Banyak orang nanya, Zahri ini tim ses atau enggak sih? Setahu gue, lu emang dukung Prabowo kan? Iya. Apa yang bikin, tapi lu tim ses atau enggak? Enggak. Oh enggak dalam koordinasi? Apa misalnya secara resmi kan ada TKN, ada apa gitu, nggak ada sih gue. Gitu. Tapi gue sebetulnya itu ada, kalau di Pilpres kemarin gue ada masuk ke dalam. Sorry gue potong dikit aja. Kalau lu nggak ada, apakah Kapitulis terlibat? Enggak. Enggak juga, karena mikirnya susah. Kapitulis melayani beberapa orderan, tapi sifatnya bukan pengelolaan, cuman satuan. Gitu. Oh. Dan itu menerima dari segala macam calon gitu. Oh, jadi nggak cuma satu tim ses? Nggak cuma satu tim ses gitu. Kalau gue pribadi memang gue sudah masuk ke dalam tim gitu. Tim mana? Ya 02. Tadi ngomongnya enggak, gimana sih? Ini Pilpres kan? Pilpres. Pilpres ya 02. Gue pribadi. Kayak contoh di Kapitulis kan ada. Sorry, jadi di Pilpres kemarin lu tim ses 02? Tim sus kayaknya, tim sus. Tapi bukan. Tim sus tuh tim khusus bang. Iya oke. Maksud gue lu bagian dari. Bukan TKN. Gue banding juga. Jatuh ngomong gimana sih, kagak jelas banget. Jadi gue ganti bahasanya deh biar lebih ini ngomong susah sama orang diksi ini Kapitulis nih. Iya. Apakah lu ada dalam satu bagian tim pemenangan? Iya partai. Baik itu khusus atau tim ses atau tim sus gitu. Oke. Tim susnya apa? Khususnya apa? Soal sosmed. Jadi gua itu memang sudah berkenalan gitu sama beberapa orang yang memang udah ikut Bapak lama gitu kan. Dan dia Pak Prabowo nih. Iya, Pak Prabowo. Orang-orang yang udah gua anggap kayak kakak sendiri lah gitu. Ya kakak-kakak gue tahu gitu, gue suka nulis, terus gue ngerjain kayak copywriter dan lain sebagainya gitu. Ya gue diajak pada suatu kesempatan, gue diajak untuk kampanye. Terus gue ketemu Bapak untuk pertama kalinya tuh di saat itu. Pak Prabowo. Ditampar nggak? Dari gue sih pengen gitu Pak. Kamu blunder mulu perempat gitu. Pas ketemu beliau lagi naik kuda nggak? Gue ketemu, itu tuh statusnya gue belum tim ses belum apa ya. Cuman gue ikut-ikut aja. Tapi di saat yang sama, di waktu yang sama, memang gue sudah menyuarakan dukungan gue ke Bapak tanpa ada deal sama sekali. Ya, emang gue nge-tweet aja gitu. Emang pendukung, diajak kampanye, ketemulah sama Pak Prabowo. Ketemu gitu. Berkenalan. Sebetulnya salaman gitu. Salaman. Nah, salaman. Persoalan akan ngobrol atau enggak itu kan instingnya Bapak aja gitu. Nah, pada saat itu gue ngerasa kayak salaman gue sama Bapak, terus Bapak berhenti. Gitu, Bapak berhenti, Bapak nanya, orang mana kau? Izin Pak, orang Ambon Manado. Bilang gitu. Oh, apa? Terus dia nanya sama sekprinya gitu, mesti gue siapa gitu. Oh ini Pak, izin Pak, dia penulis, dia banyak dukung Bapak juga lewat tulisan-tulisannya dan lain sebagainya. Oh penulis kok, ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Gitu. Nah, gue kira udah selesai. Selang berapa lama gue
call sama sekprinya Bapak mau ketemu katanya. Hmm. Mungkin Bapak terngiang-ngiang nih Manado. Nah memang Bapak ngerasa bahwa ya kan di Manado kan itu kampungnya mamanya kan gitu ya. Kayaknya selama Pilpres kemarin nggak pernah menang Bapak, kayaknya perlu suatu tim khusus untuk berangkat ke Manado untuk menangin Manado dan lain sebagainya. Dan gue senang banget, gue salah satu yang Bapak mau berangkat. Dan di situ gue tuh bukan jadi seorang yang apa ya bahasanya ya artis jalan gitu. Mana ada yang kenal gue kan, lu tahu juga gitu. Tapi memang beberapa kakak-kakak gue ini juga tahu gitu, maksudnya emang gue suka nulis, gue pandai bikin quotes, gue bisa bikin tagline, gue bisa mengelola suatu event enaknya konsepnya apa dan lain sebagainya, kreatif gitu. Dan itu gue seneng banget karena gue kepakainya tuh di balik layar gitu. Berangkat gue ke Manado gitu, ke Sulawesi Utara 1 bulan di sana Bang. Untuk memenangkan suara Prabowo di sana. Iya, kita tim ini kita tugasnya kalau gue nggak salah tangkap ya, tugasnya yang pertama adalah mengumpulkan semua relawan yang ada di situ, diwadahi, disupport dan lain sebagainya. All relawan dari mau dari independen, mau dari partai apa segala, nggak ada bendera partai sama sekali, benar-benar untuk kemenangan Prabowo Gibran gitu. Itu gue benar-benar masuk ke kota-kota, ke desa-desa. Nah secara nggak langsung tuh gue benar-benar ngerasain tuh. Misalnya ada meeting, oh kita mau buat event di sini nih, gini namanya apa ya? Itu kebetulan nama relawannya gue yang bikin, tagline-nya gue yang bikin, judul eventnya gue yang bikin dan lain sebagainya. Gue riset bahasa Manado dan lain sebagainya gitu. Ada artisnya di situ juga gitu, tapi bukan gue. Gue penasaran kenapa Kapitulis nggak lo libatin atau akankah dilibatin suatu hari? Karena gue secara terbuka udah sering bilang kan bahwa gue suka banget Kapitulis. Menurut gue Kapitulis harus lebih banyak. Di Kapitulis itu ada gua sama salah satu lagi ya yang ngasih modal gitu ya. Ngasih modal. Yang ngasih modal itu sering naik sepeda sama kakaknya Pak Anies. Call gua gitu, Sir. Kakaknya Pak Anies siapa ya? Kakaknya apa adiknya ya? Oh, sorry. Gue juga nggak tahu. Gua kurang tahu gitu. Call. Ini aku udah ngobrol-ngobrol sama ya si kakaknya ini ya. Kakaknya butuh penulis yang bla 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 bla. Kapitulis kan kurang lebih kan dia bermitra ya sama kayak Comika kan bermitra sama komika. Kalau gua bermitra sama copywriter dan penulis gitu. Terus gue bilang kalau aku pribadi aku udah di 02, tapi aku bisa cariin gitu gini gitu. Wah, kamu nggak mau pikir-pikir dulu waktu itu gitu. Waktu itu gitu Kapitulis. Tapi akhirnya enggak. Nah Kapitulis akhirnya enggak megang siapapun. Kan ada beberapa agensi yang megang, gue megang 03 gitu. Ada benar-benar agensi didirikan hanya untuk kerja ad hoc untuk si ini habis itu bubar gitu. Tapi kalau Kapitulis sendiri ya, dia terimanya satuan. Misalnya contoh ya, ada caleg di Aceh misalnya. Oh kita mau kirim brosur perkenalan sama warga apa segala, misalnya mau kirim brosur, kita mau bikin stiker. Caleg di Semarang apa Solo gitu. Juga order. Itu dari 03, dari 0 mana. Tapi berarti lu supply copywriting-nya, tapi bukan ngadmin ya? Atau ngadmin juga pada akhirnya? Kalau yang ngadmin gue pribadi. Hah? Maksudnya? Gue tidak ke Kapitulis gitu. Ada lagi gue jadi. Oh lu punya kerjaan ngadmin juga? Iya. Iya. Karena gue ketemu, gue nggak tahu ini gue. Gue sampai saat ini nih, di HP gue login 5 akun kali Bang. Politisi? Ada yang entrepreneur. Yang. Oh iya? Iya maksudnya. Wow. Gitu. Tapi kenapa? Karena mungkin kalau udah mulai ngadmin udah bukan bisnis model yang sama dengan Kapitulis ya? Iya. Politisi masih. Sebetulnya Kapitulis iya. Soalnya kan gini ya, dalam seingatnya gue, saya dalam pengalaman gue aja. Kadang-kadang kan Mas Panji mesti posting gitu, guanya lupa. Sehingga kan copywriting-nya mungkin jadi hilang momen dan segala macamnya. Kalau kita ngadmin kan sebagai bagian dari layanan kan jadi lebih gampang gitu. Ada akun yang gue sendiri, ada akun yang Kapitulis. Gitu. Kalau Kapitulis kan ya kita klien gitu, 3 bulan, 6 bulan gitu. Nah kalau yang Kapitulis politik sih sekarang nggak ada ya gitu. Adanya pengusaha gitu. CEO tadinya nggak main medsos sama sekali, tiba-tiba harus bermedsos ya kan gitu. Akhirnya gue mesti posting dia lagi lari, gitu kan. CEO kan sekarang lagi model-model kayak gitu kan Bang. Gitu. Tapi kalau politik, iya lagi gue juga lagi lari. Kalau politik, gue megang tokoh politik sekarang udah nggak lanjut, sempet calon bupati gitu. Di Sulawesi ya gitu. Nah waktu itu emang agak ribetnya adalah dia pengennya tuh gue follow. Gue bener-bener kayak asisten gitu, gue follow. Oh ngikut dia? Gue ngikut terus. Jadi bener-bener pengennya dia dan tuh. maunya gue
Maksudnya nggak nggak bisa boleh dititip orang lain. Gue kirim siapa gitu. Gue cuman editor in chief ya. Gue cuman memantau nih captionnya kayak apa segala kontennya kayak gimana. Enggak, dia maunya gue gitu. Nah itu agak sedikit nggak bisa. Gue ikut karena kan yang gue punya keluarga di sini gitu. Cuman gue ngerasain tuh bang, yang namanya stunting di desa-desa gitu kan. Gue ngomong tuh apa yang lo sampein di materi lo gitu ke dia gitu. Ini mereka semua nih yang milih-milih ini punya suara nih, tapi bisa jadi kapasitas otaknya gitu-gitu kan. Susah untuk edukasi. Milih Marcel. Sorry, gue potong. Gue tertarik untuk balik lagi ke akhirnya hasilnya apa tuh? Yang berhasil di Manado ya? 75% kan. Wow. Tapi ada kakak gue itu yang jadi ketuanya gitu. Iya. Segala. Tapi maksud gue, lu datang di sebuah wilayah yang Prabowo nggak menang, terus lu diturunkan, terus ternyata 75%. 75%. 75%. Itu sedikit pendidikan juga buat gue ya. Karena benar-benar ternyata timnya Bapak itu zero mistake, Bang. Oh iya ya? Culture-nya, kerjanya tuh. Iya. Gue sebagai orang kreatif dan nggak, ya sebenarnya kan mirip-mirip juga kayak corporate kan. Bener-bener lu bangun jam berapa, tidur jam berapa, apa segala gitu-gitu. Momen apa yang membuat lu dapat kesan, wah ini zero mistake nih di tim sesnya Prabowo gitu? Ada momen apa? Atau cuman nuansa yang terasa aja, ketat, dijaga, dikontrol gitu? Kayak misalnya gini, ada beberapa. Ini lu masih belum jalan ya? Sorry. Main ini dulu ya? Belum maju lu? Kayak ada beberapa hal di mana Bapak kan kalau zaman Pilpres tuh kemana-mana nggak diikutin mulu kan sama wartawan gitu. Iya. Iya kan. Nah ada beberapa di mana nggak terbaca tuh Bang kan. Bapak harus ke provinsi mana, ke kota mana gitu-gitu. Itu bisa Bapak bilang, Bapak besok mau datang gitu. Terus? Nah bayangin aja tuh. Hamin berapa tuh udah ada panggung, udah ada apa. Wow. Ya. Gusrak-gusruk ya. Wah. Tapi harus settle, harus dijaga. Settle Bang. Deg-degannya kayak apa itu? Tapi ada yang miss nih dari cerita lu. Berarti lu memang terlibat tim khususnya itu berarti untuk pemenangan Manado atau Sulawesi? Oh ya ini gue belum cerita lagi. Akhirnya ada beberapa yang kontak gue. Nah dari berbagai macam partai. Oh gitu. Iya. Tapi dari kubu 02? Kubu dari 02. koalisi 02. Misalnya kita ambil contoh lah dari partai A, terus dari tim B. Ini kan yang dukung Bapak untuk pemenangan Prabowo Gibran itu kan banyak lininya. Si ini siapa yang megang, si ini siapa yang megang. Dan gue selalu permisi dulu sama abang gue ini, kakak gue ini gitu. Siapa sih kakak lu? Adalah pokoknya gitu. Sebut aja namanya gue. Misalnya gini. Nggak boleh. Enggak Kak, ya kan nggak enak aja gue ngomong-ngomong kayak jual nama gitu, gue nggak mau kayak gitu. Mesti bukan orang jahat kan? Enggak. Lu sebut Lex Luthor gitu kan, gue kan mana gue tahu. Pantesan nggak disebut namanya. Kayak nggak, misalnya gini Cok, Kak ini Kak aku udah ada kontak dari ini gitu. Gimana Kak gitu. Dan orang yang kontak gue gini, Zar, dukung siapa? 02 lah emang nggak kelihatan dukung 02. Oh iya nih kita lagi ngumpulin influencer gini. Terus gue bilang gue udah ngepost Bapak gini. Iya maksudnya mau ikutan nggak jadi tim gini. Ada gitu misalnya kayak angkanya. Gue tanya Kak gitu. Ya udah ambil aja itu aku kenal kok yang misalnya gitu. Udah. Tapi gue sebetulnya paling lebih suka tuh emang yang dalam tanda kutip ya dipercaya itu di balik layar yang kreativitasnya dan lain sebagainya. Nah inilah kenapa akhirnya lu maju di sosmed. Tadi itu jembatannya gue bingung. Soalnya tadinya kan lu membantu pemenangan di Manado tuh atau di Sulawesi ya. Sebelumnya lagi gue megang akun relawan Bang. Akun relawan. Udah sama kakak gue udah dari lama. Dari Akun Hamin relawan setahun. akun sosmed. Hamin setahun yang memang udah di prepare buat Pilpres gitu. Tapi terus gitu lu muncul di sosmed kan secara terbuka ngasih lihat dukungannya. Kalau lagi debat lu ikut nge-tweet dan segala macamnya akhirnya jadi rame. Karena ternyata pada akhirnya lu emang gabung ke tim influencer tersebut dalam ajakan tadi. Ya gimana gue tiap hari nonton podcast, nonton Bapak pidato, tiap hari gue baca buku-buku Bapak. Iya, terus gue main medsos hobi gitu. Pasti kan gue pengen merespon sesuatu gitu. Misalnya gue baca nih ada orang ngomong, let's say misalnya, makan siang gratis nggak penting, gini. Gregetan Bang gitu. Tapi sampai akhirnya ya orang bilang kan buzzer apa segala. Gue sepanjang Pilpres nggak ada gue tweet gue itu benar-benar sesuai brief. Gue berapa kali ditegur gitu sama tim Zar, udah gini. Karena emang gue tuh sebenarnya lu mau bayar gue nggak serah gitu sebetulnya. Karena memang gue
di balik layar yang gue megang beberapa akun relawan, kan ya lo lihat sendiri kan akun TikTok, Instagram banyak kan yang dukung Bapak. Itu ya gue bisa bilang beberapa akun itu tuh gue yang megang Bang gitu. Gitu. Dan di situ maksud gue udah cukup gitu. Tapi akun gue ini memang apa ya? Gue pengen bebas aja menyuarakan dukungan gue dan lain Ya kalau ini udah ada brief-briefnya jelas, masa punya gue sendiri gue masih harus ikut event orang gitu kan, ya kan? Ini kan ibaratnya kerja nih para kerja semua nih, gue nggak bisa ngomong sembarangan di sini. Masa di sini gue mesti ngikut lagi gitu kurang lebihnya kan? Iya. Ya. Tapi itu inilah kenapa menurut gue dan memang sesuai prediksi gue, obrolan kita akan menarik. Masuk ke Pak, ini mau gue tanya, masuk ke ini nggak sih? Jadi lelah gitu, lu mesti ngurusin ini semua. Setiap ini pasti ada berantemnya, setiap akun, lu juga punya pribadi, orang juga punya persepsi terhadap lu. Does it get to you? Does it bother you? Asli. Ketika, makanya lu kurus kan, stres lu ya? Kan gua Lumayan. Tadi gue nanya lu kurus kan, kenapa lu? Bukan narkoba ya? Bukan narkoba. Gue narkoba. Enggak. Gua apa ya? Ya mungkin adalah pasti menguras batin kalau bahasa puitisnya gitu. Karena ya gue nggak bisa bohong bahwa stres sekali membacakan komen-komen teman-teman gitu kan. Ada beberapa Teman-teman, maksudnya teman-teman sendiri? Ada beberapa teman-teman sendiri, ada beberapa orang yang, aduh dalam hati gue tuh nggak gitu loh gitu. Tapi gue nggak bisa bela dalam tanda kutip jelasin karena satu terlalu merepotkan, kedua mereka nggak bakal percaya, jadi ya udahlah gue terima aja tuh mention-mentionnya gitu-gitu. Ya ada suatu momen dimana gue nggak bacain tuh tab mention gitu-gitu. Nah yang ke Manado tuh masuk menghibur gue tuh. Karena gue jadi nggak terlalu, gue habis ngepost gue tinggal gitu, jadi gue nggak terlalu bacain. Iya karena jadi lu tuh kayak gun for hire gitu kan. Zara lu megang akun ini semuanya ada postingannya segala macam. Gue akhirnya ketemu sama orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini gue lihat di sosmed, orangnya adalah lu. Nggak ada sih Bang, tapi yang terlalu arahan untuk di Twitter tuh sebetulnya nggak ada. Nggak ada, tapi enggak, kecuali akun-akun yang lu pegang kan. Kalau akun-akun lu pegang, briefnya jelas kan. Beberapa yang gue ada di dalam influencer juga sebenarnya Instagram, TikTok gitu. Twitter mungkin ada, tapi bukan lini yang gue kenal kali ya. Maksudnya orang yang, misalnya ada yang mesti ngepost relawan. Beberapa ada yang memang relawan gitu ya. Gue tahu tuh, gue pernah ketemu Die Hard tuh gitu. Ada juga yang gue lihat gitu. Gue tertarik untuk sedikit mundur dan bercerita soal Abdur yang juga ada di posisi lo di Pilpres sebelumnya. Ingat nggak? Abdur kan sebenarnya kan milih. Cek. Abdur milih? Oh iya. Sempat telepon gue tuh Abdur. Apa yang diomongin tadi? Cek apa sih? Iya baru sadar gue. Ya kan Abdur kan waktu Pilpres 2014 kan Prabowo. Dan terbuka juga. Dan rame juga. Karena kan pada masanya kan ya mungkin sampai sekarang, sampai kemarin juga. Anak-anak stand up mah banyak yang di kubu seberangnya Prabowo gitu. Bahkan, dan maksudnya Jokowi, bahkan ketika Jokowi sudah sama Prabowo, orang juga tetap akhirnya anak-anak juga pada nggak ke situ gitu. Sekarang Abdur sudah tidak dukung Prabowo, lu yang ada di posisi situ, dan lu yang kemudian jadi kena pertanyaan, kenapa sih Zari sekarang begini? Karena ada kayak gitu kan. Gua juga waktu gua bantuin Anies, anak-anak stand up, kenapa sih Bang Panji sekarang gini? Abdur waktu dukung Prabowo, kenapa sih Abdur gini? Zari kan juga kena hal yang sama, tapi kali ini oleh teman-teman sendiri, orang-orang yang lu kenal gitu, orang-orang yang berteman sama lu. How does that make you feel? Ada yang sampai sekarang nggak ngomongan, ada yang oh ya, sampai sekarang nggak ngomongan, ada yang unfollowan. Wow. Tapi ada juga yang ya kita kemarin sempat kayak contoh Ari Keriting kan gue sempat sengit tuh Ari Keriting. Iya. Tapi akhirnya kita japri-japrian, gue nikah kemarin juga gue undang, dia kasih selamat. Tapi ada yang benar-benar udah nggak. Dia datang nggak? Nggak datang tapi dia ngucapin selamat japri. Gitu. Jadi, ya kembali lagi ke pertanyaannya, apakah lu merasa mesti menjelaskan? Menjelaskan. Waktu gue dukung Anies, itu tuh gue tuh duduk bareng sama beberapa orang. Pio, Karisma, pengen tahu kenapa sih Ji? Duduk. Banyak anak-anak stand up tuh jadi duduk bareng sama gue dengerin kenapa jadi kayak gitu. Karena dia kami berteman terus kayak kaget gitu. Lu juga gitu nggak? Apakah lu disamperin sama anak-anak, ada yang pengen nanya, kenapa lu kayak gini gitu? Atau lu ngerasa mesti ngejelasin sama orang-orang? Kalau beberapa
teman yang agak sedikit ini kan teman-teman dari teman-teman stand up ya. Sebenarnya kan gue bukan ada di komunitas stand up ya, cuman kan kita udah temenan dari lama tuh, kayak gue Iya. kenal si A, B, ya anak-anak komik. Biasanya Masa kita bukan bagian dari komunitas stand up? gue Iya. Lu stand up Indo kan? nggak tahu ya, gue juga bingung. Nggak tahu. Tapi kan ya kayak stand up, gue punya hubungan baik dengan Bang Ajis gitu-gitu. Iya. Ada kan beberapa yang keras, lu lihat sendiri lah ya, beberapa yang keras gitu. Ada yang memang secara on air nanya gitu, Japri. Ada yang memang udah bener-bener enak sama gue, ada. Tapi ya karena jarang nongkrong, jadi kan kalau lu enak kan lu bisa ngomong tuh sama Pio, sama siapa. Tapi ada beberapa temen yang memang kita nggak ada kesempatan nongkrong juga, nggak ada apa gitu. Kayak lu, kayak gue sekarang nih, gue bisa ketemu lu kan, gue ada kesempatan nih gitu. Mungkin kalau ada yang lu mau nanya juga boleh gitu. Tapi kalau nggak nongkrong ya bingung juga jelasin ya gitu. Tapi kan gue tahu tuh gitu. Oh, gue di unfollow, oh gue diomongin, oh gue di apa. Cuman ya udah gitu. Oke, gue mau balik lagi ke Kapitulis. Gue pengen tahu biasanya kalau misalkan politisi atau partai atau organisasi underbownya menggunakan jasa Kapitulis tuh rata-rata tuh mereka butuh bantuan dari sisi apa? Bahasa, konten, grafis. Maksudnya gue nggak bisa nih ngomong sama anak muda gitu misalnya. Ada calon bupati, public speakingnya oke, ngetiknya bagus. Capek aja, nggak mau aja. Pengen ada yang kelola, ada yang itu. Capek aja. Iya, Yeah, make sense. ya ngomong depan kamera, cuman ya butuh dibantu gitu. Tapi beberapa kali gue juga kayak kerjasama sama videografer. Itu videografer, fotografer kita yang provide, desain grafis, desain gitu, konten-konten gitu. Terus kayak copywriting terhadap hasil kontennya kayak videonya kan ada copywritingnya, itu lu juga yang ngerjain bisa sampai kayak gitu. Ada tim, nggak semua gue pegang gitu. Maksudnya Kapitulis maksudnya. Kapitulis ya gitu. Ada yang memang bisa, ada yang memang nggak hobi medsos, banyak juga yang nggak hobi medsos. Ada yang ya udah gue pengen dikelola deh sama orang gitu, siapa gitu. Biasa berangkat dari teman, gue mesti bersyukur juga ya, banyak teman-teman gue, ada teman SMA nyalek, teman SMA masuk, teman kuliah bupati, teman-teman yang dulu teman nongkrong, teman party, sekarang calon wali kota kayak gitu bang. Ya boleh. Boleh. Kalau pinter mah. Iya. Oh ini balik lagi ke Marcel ya, astaga. Nah tapi ingat ya di Twitter gue bilang, lu bilang sama gue coba untuk bikin gak cepet-cepet selesai permainannya. Terus gue bilang gak apa-apa, I only need to ask one question. Nah pertanyaan tuh ini, sebagai orang yang terlibat di, for lack of a better word, buzzing ya, tapi let's not use buzzing deh. Apa tadi, move lu yang mana? Gue gitu. Sebagai orang yang bantu nge-tweet lah untuk politik, apakah menurut lu, seperti halnya iklan, orang harus umumin bahwa dia itu berbayar? Gua, kalau posting berbayar, pasti pakai hashtag spon atau hashtag ad. Karena menurut gua, yang benar adalah orang tahu bahwa ketika gua lagi posting ini adalah karena gue dibayar gitu. Di periklanan, itu kan udah pasti. Ada aturannya, ada undang-undangnya. Di periklanan, lu harus bilang ini iklan. Karena pada zamannya, rakyat nggak bisa bedain tuh. Ini waktu itu era tren iklan survei. Kayak, wah coba minum ini. Oh ini nggak enak, enakan yang gini. Orang nggak tahu kalau itu iklan. Ini orang tuh dibayar gitu. Maka mesti dijelaskan bahwa itu iklan, ada aturannya. Nah, menurut lu di politik harus gitu juga nggak? Kalau lu dibayar untuk mendukung seseorang, lu harus ngumumin nggak kalau lu dibayar? Ada hashtag spon, hashtag ad. Menarik pertanyaannya. Ada opsi lain nggak selain hashtag bang? Biasanya sih kalau di pengumuman misalnya sesuatu biasanya kalau misalnya di Instagram di atasnya ada tulisannya gitu, this post is paid atau gitu-gitu lah pokoknya. Biasanya ada, kalau misalnya lu iklan dikasih tahu. Ini lu temukan di semua kubu? Justru nggak ada di politik. Tapi kalau di luar, jadi gini, di Indonesia aturan iklan harus dikasih tahu itu belum diaplikasikan ke sosial media. Di iklan konvensional, media konvensional sudah. Di Indonesia, sosmed belum ada aturannya. Di luar negeri, sosmed sudah ada aturannya. Wayne Rooney waktu itu kena hukum, gara-gara dia posting Nike, tapi dia nggak bilang bahwa itu paid, yaitu ad gitu. Dia kena, ada aturannya. Karena mereka juga tahu, mau itu di sosmed, mau itu di TV, kalau iklan mesti bilang gitu. Lu mesti bertanggung jawab sama orang gitu. Nah di Indonesia, media konvensional sudah, sosmed belum. Makanya gue
nanya ini. Kalau menurut lo harusnya bilang atau enggak? Perlu sih menurut gua. Perlu. Tapi gua nggak tahu ya apakah nanti pengemasannya perlu nggak sekaku yang ada hashtag ad, atau gua juga bingung ya, mungkin kita bisa pikirin ya. Tapi menurut gua penting untuk orang bisa ngejelasin bahwa, apalagi kalau misalnya yang jelek-jelekin gitu ya, ya kan gitu. Itu justru krusial itu. Tapi sulit sih Bang. Iya, gue tahu secara praktek ribet lah. Tapi secara aturan lu sepakat itu ada. Gue sepakat, tapi gue beberapa kali kan gue juga termasuk yang bantuin nanya-nanya ke influencer ya. Gue paling males tuh kalau misalnya kemarin tuh pas Pilpres gue telepon si A gitu. Dukung siapa? Gue nggak tahu nih. Belum tahu nih, gue masih mikir nih gitu. Karena dia tahu gue yang kontak mungkin ya. Ya antara 02 sama 01 dah gitu misalnya gitu. Cuma belum ada yang call gitu-gitu. Gue malas nggak ke kontak lagi tuh. Gitu. Ada juga antara 02 sama 01. Iya, makanya ada juga. 03. Ada beberapa teman penulis, ada juga beberapa anak stand up gitu. Karena gini, kalau tidak dikasih tahu siapa yang dibayar siapa yang enggak, jadinya sama ratain. Iya. Kayak gua nih. Gua bisa ngomong ini nggak ya? Gua ngomong aja deh, gua mah nggak ada urusan. Waktu dukung Anies, gua kan dukung karena emang pengen dukung Anies, nggak ada yang bayar. Tapi Raffi dibayar. Nggak pakai ad tuh lo berarti pas? Nggak pakai ad? Nggak pakai hashtag apapun postingan lo seputarnya? Nggak ada. Kalau gua nih sampai dengan hari ini, walaupun nggak ada aturannya, kalau misalnya paid ad, gua kasih tau ada hashtag sponnya. Di YouTube-nya juga, di caption-nya ada sponnya, di Instagram juga ada sponnya. Banyak brand mundur karena nggak setuju emang kayak gitu-gitu. Karena banyak brand juga kalau di sosmed kan semi-semi apalah banyak banget tuh yang ternyata anak hilang, ternyata produk apa gitu kan. Makanya gua nggak mau. Mendingan lu bilang dari depan daripada Ernest juga pernah terlibat yang merasa diculik, tau gak lu? Gimana nih gue diculik, kita semua panik gitu. Mini Cooper ya? Mini Cooper, betul sekali. Ternyata enggak gitu. Jadi I think it's better for everybody kalau misalkan iklannya iklan aja. Nah, tapi ketika di politik jadi makin tajam gitu runsingnya. Kalau misalkan nggak jelas gitu siapa yang dibayar, siapa yang enggak. Karena Raffi dibayar, dia pikir, orang-orang mikir gue dibayar. Gue bilang, enggak, gue nggak dibayar. Karena mereka dipikir gue dibayar, gue diserang. Oh, si Panji mah nyari duit doang ini. Gitu-gitu kan. Gue mah nggak dibayar gitu. Tapi kalau menurut lu setuju dengan aturan itu? Termasuk di politik? Kalau memang ada ya, iya setuju. Gitu. Tapi gue juga bisa memahami teman-teman influencer itu punya kesulitan pasti untuk melakukan hal tersebut. Bahkan bukan hanya politik ya. Mungkin mereka juga, aduh ngapain ya pakai ad gitu, gue mau campaign brand gitu, atau segala gitu. Pasti ada pertimbangan-pertimbangannya. Gue bisa memahami kesulitan itu gitu. Ini gue nanya karena lu kan megang banyak ya. Menurut lu dengan aturan ini akan berdampak, ya lumayan lah, akan berdampak sama kerjaan lu nggak? Bisnis lu tepatnya. Dengan misalnya Kapitulis bilang, gue mau naruh hashtag gue mau mengikuti aturan yang berlaku. Karena kan ketika aturannya ada, banyak juga dong yang nggak akan ngikutin aturan. Gitu. Menurut lu akan berdampak nggak? Orang jadi nggak mau gitu pakai jasanya Kapitulis atau jasanya Zari Hendrik, karena Zari Hendrik kalau misalnya dibayar untuk mendukung politik harus ngasih hashtag spon. Akan berkurang nggak job lo? Iya. Teman-teman influencer juga sebetulnya kan mereka pengen dukung. Ini suara-suara dari teman-teman influencer ya. Jangan lupa maju ya. Gue sebenarnya pengen dukung, tapi gue tuh punya ketidakrelaan brand-brand akan kabur. Nah kadang-kadang belum punya duit ya. Iya, dan kadang-kadang tim-timnya itu juga akhirnya jadi ya gimana gitu. Gue butuh dukungan lo as misalnya influencer, tapi gue juga bisa memahami bahwa ngepost itu adalah salah satu mata pencarian lo, terus gimana ya kita pikir jalan tengahnya gitu. Akhirnya mau nggak mau gue harus ganti brand yang biasanya sebulan masuk ke lo berapa misalnya gitu. Ya kan? Menurut lu akan lebih baik kalau Kapitulis punya spin-off company hanya politik? Atau ya udah nggak apa-apa Kapitulis saja dan Kapitulis tetap megang politik gitu? Ya yang bisa bikin jalan, wah, berat juga nih Bang. Enggak juga, biasa aja. Kita bagi aja deh. Yang bisa bikin jalan memang ya pengelolaan sih Bang. Gitu. Karena kalau beli satuan nggak ada, ya
hidup aja tapi nggak banyak kan murah ini bang. Kayak contoh ya per caption tuh bisa murah kalau untuk personal, tapi kalau untuk politik per caption tuh bisa mahal gitu misalnya. Ya artinya apa? Untuk Artinya brand. Kapitulus kelak akan ngambil politik atau mau Kapitulus clean aja lah mau bikin ini jadi untuk brand, habis itu kita bikin lagi satu perusahaan seperti Kapitulus tapi politik. Bagus juga sih. Politulis. Ay. Apa? Itu gua tangkap sebagai masukan kali ya. Oh. Gua akan pikirin gitu. Emang kayaknya bagus juga sih ya mesti terpisah gitu. Berapa persen dari semua tweet yang Tweet gua enggak. Berapa persen jangan posting, jangan tweet. Berapa persen dari seluruh posting yang ada dalam konteks Pilpres yang merupakan berbayar? di akun gua atau Di 02 lah kita, karena lu bagian. Ini prediksi lu aja. Gue pengen tahu how big is the market, how big is the economy gitu. Das. Berapa? Berapa persen? Ya ini gua aja bang. Gua tuh dari Misalnya ini dari 100% konten TikTok, Instagram, tweet, YouTube, dari 100% konten yang 02 kerahkan dalam konteks kampanye, berapa persen kira-kira yang berbayar? wah, ini gue lagi menghitung-hitung. Gua aja itu megang akun relawan dari follower 0 sampai ada beberapa yang udah belasan ribu, ada akun yang udah ratusan ribu gitu. Wow. Dari setahun lalu bang. Menurut gua lebih gencar itu akun yang diproduksi daripada nggak ada ya kecuali Raffi Ahmad ya. Bagus udah pakai Raffi Ahmad. Iya, iya. Tapi lu bisa lihat betapa masifnya ketika Bapak cuman senyum-senyum pas Pak Anies bilang 11 dari 100 misalnya. Lu 2 kali scroll tuh ada bang gitu. Lu bisa lihat betapa masifnya konten yang beredar ketika Bapak megang buku kecil sambil nyatet pas Pak Jokowi ngejelasin. Lu lihat betapa masifnya konten kayak ini lagi kontennya ketika Bapak nggak mau nginjak karpet. Apa tuh yang ngomongin karpet di mana ya? Adab, tentang adab. Oh iya, gue ingat. Gitu. Itu artinya itu adalah posting-postingan itu adalah pengerahan gitu ya? Iya, gue rasa tim tuh kayak Bapak ngapain ya? Oh ini oke, naikin. Gitu. Naikin. Artinya tapi kalau Bapak disuruh-suruh mana mau dia? iya, gue juga. Yang nyuruh dia gemoy siapa? Yang nyuruh joget? Kayaknya gue tahu sih, tapi siapa tahu lu bisa kasih gue jawaban pasti. Percayalah, kita tim tuh pasti nunggu Bapak ngapain baru kita kemas, Bang. Oke, itu dalam konteks sosmed. Tapi jadi lu nggak punya bayangan berapa persen kira-kira? Lu cuma ngomong banyaknya akun yang dibuat. Gue lagi mikirin. Karena kalau menurut gue kan kalau lu konteksnya dibayar per post, tapi kalau akun gue rasa itu kita produksi, mungkin itu sifatnya tim, kita bikin digaji, kita ada karyawan-karyawan yang mengerjakan itu tim ses. Tapi kalau misalnya berapa persen yang dibayar dari kubu public figure misalnya, gue rasa 02 paling terbanyak di gue satu itu, paling terbanyak gitu. Tapi ya, makin banyak duit, makin besar kemungkinan menang aja lah ya, karena lu tahu lu bisa pengerahan jadi makin ekstrim. Banyak banget memang soalnya yang di 02. Influencernya, artis-artisnya. Banyak banget. Banyak. Iya. Dari teman-teman stand up juga ada beberapa. Iya. Gitu. Tim teman-teman penulis, gue ngontak berapa penulis nggak ada yang mau bang. By the way, lu komunikasi, ini lu yang maju. Lu komunikasi sama Kiki nggak pas zaman Pilpres? Kan Kiki kan juga 02 kan? Siapa aja ya 02 itu? Kiki, lu, Egi Hao, Coki, ya anak-anak MLI lah ya. Kiki enggak. Gue komunikasi terakhir sama Kiki, dia nikah, dia butuh copywriting gitu. Gue datang nggak nikahin Kiki? Diundang nggak ya? Lupa, tapi kemungkinan besar gue di New York sih. Itu video sinematiknya gue yang bikin. Bang, banyak anak-anak stand up banyak banget bikin cap. Makanya gue nggak pernah bisa lupa sama anak stand up, dan beberapa kali gue sedih banget ketika mereka tuh akhirnya jadi kayak nggak suka gue. Karena mereka tuh sering banget order di Kapitulis buat urusan pribadi. Regen nikah order di Kapitulis, Pras order di Kapitulis, David Nurbianto nih mau keluar dari program
order di Kapitulis, dia salah satu orang yang unfollow gue tuh David Nurbianto. Gue sedih banget tuh sebenarnya dia unfollow gue. Dan untuk lu sudah gue hadirkan David Nurbianto. Kaget ya semua. Kalau Ernest dari 2014 udah apa? Unfollow, ntar kita follow-followan, kita unfollow lagi gitu. Emang kenapa lu ada masalah sama dia? Gak ada, dia kan pasti sebel aja sama gue. Karena ya dari 2014 kan gue kan sebetulnya gue lebih mengganggu 2014 gue daripada sekarang. Karena zaman dulu tuh gue masih party, masih apa, terus nge-tweet politik. Ya. Jadi nge-tweet politik dalam kondisi mabuk. Zaman muda dulu. Zaman muda dulu. Gitu. Jadi ya. Zar, main Zar. Soalnya kita udah mau sejam sendiri nih. Oke. Skak. Ya, oke. I resign karena udah nggak kemana-mana. Gue punya satu pertanyaan terakhir. Yang tadinya gue mau nanya yang tadi, tapi udah keluar duluan dan gue lebih baik gue majuin karena pasti banyak turunannya. Gue ganti dengan ini sebagai pertanyaan terakhir. Ngelihat cerita lu, teman-teman yang tadinya deket sama lu pada unfollow, teman-teman yang pakai jasa lu pada ngomong-ngomong sama lu, do you think it's worth it? Do you think it's worth it untuk terbuka dan bilang dukungan lu? Yang mana sebenarnya kan sah-sah aja, kan boleh dong lu nunjukin keterbukaan lu dalam memilih siapa. Tapi ngelihat apa yang terjadi, do you think it's worth it? Ini jawabannya gue agak sedikit panjang nggak apa ya dari 2014 itu bang, sama. Gue ngumpul nih sama teman-teman gue gitu, mereka kasih tau lah bapak A, B, C gitu. Terus gue post. Waktu itu gue kerja di F&B, gue inget banget restoran namanya Belikland di Gedung Intiland, gue sebagai PR di situ. Nah waktu itu Twitter tuh belum terlalu ramai kayak sekarang udah ada istilah buzzer tuh. Nah dulu tuh mungkin awal-awal lahir tuh istilah buzzer di 2014. Gue ngepost gitu, tanpa gue sadari bahwa ya ternyata akun gue ini udah tergolong mungkin salah tweet apa segala. Gue ngepost terus rame. Gue bikin blog, waktu itu sebenarnya yang rame itu blog gue, gitu. Sampai ada blog yang bales gitu, logika bebuzzer ya Hendrik dukung Prabowo Subianto apa segala. Dulu tuh lebih ngeri tuh dukung bapaknya, karena lawannya Pak Jokowi kan, orang yang merakyat, disayang gitu. Gue ngantor di depan udah wartawan bang di Indonesia, terus Mbak Nana DM gue di Twitter 2014, Zari bisa undang nggak kita kebetulan akan talk show waktu itu, dibilang gue akan ada Ahmad Dhani, orang berpikir tuh gue tim ses. Gue tuh cuman post waktu itu. Dan 2014, mungkin orang bilang gosip waktu itu Zari dapat rumah apa segala. Percayalah 2014 gue tidak sama sekali dapat apa-apa. Paling dapat respect dong lo. Dapat respect. Gila, lo dukung bapak. Dapat respect. Hebat banget ya gitu. Waktu gue nikah pernikahan pertama kan, datang beberapa tuh kakak gue. Pernikahan pertama? Kan gue udah nikah 2 kali nih bang. Aduh maaf ya, gue nggak tahu. terus pernikahan pertama gue tuh nikah. Datanglah beberapa teman-teman dari Gerindra dan lain-lain gitu datang. Terus ya nggak ada 2014 gitu. 2019 gue abu-abu gitu. Ah udahlah, karena gue trauma banget sama 2014 tuh. Nah 2019 mungkin karena faktor udah ada Kapitulis lahir gitu. Terus gue mungkin juga udah lebih dewasa lagi ya memandang. Kayaknya emang gue tuh nggak bisa apa-apa selain nulis deh. Kayaknya gue nggak bisa apa-apa selain merangkai kata gitu. Gue udah coba semuanya gitu ya. Stand up gitu kan, nggak bakat gitu kan. Kayaknya emang bener-bener. Nggak mau kerja keras aja, tapi anyway. Terus ya emang gue bener-bener sayang banget nih gue sama Kapitulis. Dan gue beruntung ya waktu itu ada kesempatan yang bikin gue agak sedikit ngeklik. Apa iya ini gitu ya. Ya itu teman-teman gue yang maju politik gitu. Bantuin gue dong, ikut dong gitu. Ada gue yang di Sulawesi tuh gue ikut 6 bulan bang, bolak-balik tuh. Kadang-kadang gue ngikut dia kerja gitu. Karena gue selain mengelola, itu kan persiapan pilkada sekarang nih. Gue ngadmin 2022. Wow. 2022 karena ya prepare kan. Ya gimana usaha dia, hobinya dia apa, interestnya dia apa. Misalnya dia suka main ikan misalnya. Dia suka nyelam, gue ngikutin tuh dia nyelam. Gue bawa handphone. Bawa fotografer yang bisa nyelam.
gitu. Ya, you're trying to get to a point bahwa this is your life. Dan gue melihat apakah worth it, gue melihat ternyata gue itu seneng banget bikin orang menang gitu. Gue seneng banget untuk mempromosikan orang. Dalam tanda kutip, gue pribadi dari segi kata-kata. Gue seneng banget menemukan bahasa, cara tutur, misalnya contoh ya. Kita anggap Marcel gitu. Captionnya kayak apa tuh? Untuk dia nyampein gitu. Teks di kontennya tuh apa ya yang pas gitu. Untuk bisa berbicara seperti dia berbicara gitu. Gitu. Susah tuh. Dan itu emang kesukaan lo? Aku suka banget gitu. Dan apakah worth it ya? Kayaknya ini passion gitu. Apapun sebenarnya bukan hanya politik gitu. Gue mau buka usaha nih, namanya apa ya gue bikinin gitu. Gue suka kata-kata sih sebetulnya gitu. Oke, good answer. Jadi, Terima kasih banyak. Ya, gue rasa sih. gue bersedih sebetulnya sama kehilangan job. Itu yang 2014 bang, itu gue 2 tahun nggak ada job endorse. Sekarang juga nggak ada sama sekali. Menurut gitu. gue, time will heal dan moga-moga yang tadinya unfollow jadi follow, yang tadinya ngeblok terus terbuka lagi karena ujung-ujungnya kan semua orang boleh. Cara kita nunjukin nggak bisa diatur, namanya juga cara, namanya juga karakteristik. Tapi kan dukungan boleh. Tapi terima kasih banyak Zari atas permainannya. Good game by the way. Thank you. Gue sebel banget jawaban Marcel nggak sempurna gue.